Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah udah datang. Bunda nanti sambutan perwakilan Ketua Majelis Taklim Sukari Al-Mukmin. Ya. Ngaji dulu sebentar, habis itu dari Bunda pengumuman. Biasanya habis ngaji itu ada pengumuman dari pimpinan. Iya, Ketua Majelis Taklim. Nanti terakhir pengumuman dari Bunda. Kita lanjutkan. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Taklim Sukari Al-Mukmin, Bunda Hajah Ade dan juga Mama Hajah Dewi beserta keluarga besar Bapak Haji Saiful Adi Cahyono. Kita doakan semoga Allah selalu berikan sehat walafiat, panjang umur, mudah-mudahan rezekinya selalu berkah, melimpah barokah, anak cucu keturunannya dijadikan anak yang solih solihah, dan mudah-mudahan keluarganya selalu dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan husnul khotimah. Segala yang dihajatkan, dicita-citakan Allah kabulkan. Yang sama-sama kita banggakan juga pengurus Majelis Taklim Sukari Al-Mukmin, Wiin beserta jajarannya, Ustazah Nisa, dan juga semua ibu-ibu yang hadir, para kesepuhan, pengurus wilayah, semuanya yang hadir yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim saya. Kita doakan sama-sama semuanya, semoga sehat walafiat, panjang umurnya, mudah-mudahan rezekinya juga selalu berkah melimpah, anak cucu keturunannya dijadikan anak yang solih solihah. Allah selalu berikan kekuatan dalam menjalankan kebaikan dan husnul khotimah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was sholihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan keluarga besar Bapak Haji Saiful Adi Cahyono wa khususan Jamiah Majelis Taklim Sukari Al-Mukmin beserta keluarga besarnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Kakak Rasya udah pulang. Kakak Rasya. Kita doakan juga semoga Allah berikan nasib milik yang bagus. Kita khususkan Fatihah untuk Kakak Rasya dan Kakak Queen. Terus mudah-mudahan Allah berikan jalan kemudahan menuju cita-citanya, dan mudah-mudahan diberikan nasib yang bagus, milik yang bagus, melebihi kedua orang tuanya, khususan Kakak Rasya dan Kakak Queen. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kita lanjutkan karena ini masih Rabiul Awal ini, jadi nggak jauh-jauh, masih bahas tentang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, ini dalam kitab Anwarul Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istofa Adam. Segala puji bagi Allah yang telah memilih Nabi Adam, wa Nuhan dan Nabi Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran alal alamin dan keluarga Imran atas semesta alam. Jadi Bu, di dunia ini ada makhluk-makhluk yang Allah pilih, makhluk-makhluk yang Mustafa, yang dipilih oleh Allah langsung. Di antaranya Nabi Adam, dan di antaranya lagi ada Nabi Nuh, di antaranya lagi ada keluarga Ibrahim, dan di antara lagi ada keluarga Imran. Keluarga Ali Imran itu, keluarga Imran itu anaknya namanya Siti Maryam. Nanti Siti Maryam punya anak namanya Isa alaihis salam. Itu dipilih sama Allah alal alamin, daripada semesta alam. Wakhtara minhumul Arab, dan dipilih lagi tuh dari yang tadi Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran, dipilih lagi, yaitu dari mereka adalah kalangan Arab. Wa minhum Quraisyan, dipilih lagi dari kalangan Arab, dipilih lagi yaitu dari suku Quraisy. Wa minhum Bani Hashim, dari suku Quraisy dipilih lagi yang terbaik adalah dari Bani Hashim. Wa minhum Habibahu Muhammadan Sayyidal Mursalin, ternyata dipilih yang terakhir, yang terbaik daripada terbaik adalah kekasih, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para rasul, pemimpinnya para utusan. Jadi dari semua nabi dan rasul, dari semua makhluk bahkan malaikat, dipilih sama Allah yang paling mulia adalah Habibahu Muhammad dan Sayyidul Mursalin. Allah pilih, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sofwatul Mustafain, inti daripada orang-orang yang terpilih. Jadi ada orang-orang baik, ada orang-orang yang terpilih, tapi ternyata yang di hati Allah, yang paling terdekat oleh Allah, yang paling Allah sayangi adalah Sofwatul Mustafa, ini inti dari yang terpilih, yaitu baginda Rasulullah SAW. Al-akhyar, yang paling baik, yang paling terpilih. Wa nukhbatul nukhab, ini wa nukhbatul nukhab ini yang paling top, yang top di antara paling top, gimana ya? Yang paling topnya lagi, the best, paling terbaik. Jadi banyak yang baik, maksud Allah itu banyak yang baik. Nabi dan Rasul itu semua baik, semua Mustafa terpilih. Tapi ada yang waduh batul nukhab, daripada yang baik-baik itu Allah pilih satu, yaitu baginda Rasulullah SAW. Wa khiyarul khiyar, dari yang terpilih, dari yang terpilih itu dari yang terseleksi. Udah diseleksi, Allah nggak main ambil. Kenapa baginda Rasul? Kenapa baginda Rasulullah SAW itu dipilih oleh Allah sebagai kekasih,
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan oleh ibu, kemarin kita bahas belahan bumi mana yang tidak tersentuh dengan rahmat kasih sayangnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi salatan kamilatan. Itu jadi Allah sholawat kepada baginda Rasul itu salatan kamilah, sholawat yang sempurna. Coba, yang disolawatin sama Allah ternyata adalah wahyan dari yang terpilih, paling terpilih, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak salah dalam Al-Quran disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, itu an-nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sholawat kamilatan daimatan, sholawatnya sempurna, langgeng, yusyariku fiha al-azzala al-abad. Jadi tidak ada bersekutu padanya al-azzal al-abad. Artinya sholawatnya Allah untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu abadi, dari azali sampai keabadian nanti. Jadi nggak pernah putus sholawatnya Allah. Makanya masa kita hambanya tidak bersolawat gitu kan Bu? Makanya nanti di padang mahsyar kita semua berkumpul, dipanggil sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bareng-bareng. Rasulullah bareng-bareng ditunggu di telaganya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang ketinggalan, ada orang yang ketinggalan rombongan. Ternyata ketika ditanya kenapa ketinggalan rombongan, padahal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa memberikan syafaat walaupun dosanya itu dosa besar. Baginda bisa memberikan syafaat walaupun umatnya berdosa besar, tapi dia ketinggalan. Ternyata ketika ditanyakan di dunia dia nggak pernah kenal siapa itu Muhammad, siapa itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak Bu? Ada nggak orang Islam tapi nggak pernah kenal siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada nggak kira-kira? Ya itu yang ketinggalan, pasti ada, pasti ada. Kalau dia dari kecil nggak pernah ngaji, mungkin nggak tahu. Kalau insya Allah kalau di kampung Semarang mah semuanya kenal. Iya. Ya paling enggak kenal lah siapa baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang Islam KTP tapi nggak kenal sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ketinggalan tuh, ketinggalan Rasulullah. Bahkan ada lagi ketika sudah sampai telaganya, sudah sampai telaga Rasul, itu diriwayatkan ada yang nggak bisa minum, nggak bisa minum telaga Rasul. Jadi telaga Rasulullah itu ada yang mengatakan Al-Kautsar, ada yang mengatakan telaga Rasulullah itu dia ketika meminum air susu daripada telaga Rasul itu tidak akan haus selama-lamanya. Tapi ada umat Islam dia udah nyampe ke telaganya Rasul masih belum minum, masih nggak bisa minum telaganya Rasul. Nah nanti siapa tuh? Kalau tadi ketinggalan rombongan masih penting, masih bisa ikut ke telaga. Tapi udah ikut ke telaga Rasul nggak bisa minum, kasihan banget. Udah ikut ke telaga Rasul nggak bisa minum, kayak penasaran dulu. Jadi sholawat Allah itu azal al-abad, azali dan abadi. Wala yusyarikuhu fiha min khalqillahi ahad, dan tidak ada sekutu padanya dari makhluk Allah seorang pun. Jadi Allah itu saking sayangnya sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gak ada yang Allah sholawatin selain beliau. Itu luar biasa. Sekarang kita belajar kenapa sih
baginda Rasulullah itu disayang banget sama Allah. Kenapa sih baginda Rasulullah itu benar-benar menjadi kekasihnya Allah? Ternyata baginda Rasulullah SAW itu punya kurang lebih 6 prinsip dasar atau akhlakul karimah yang baginda Rasulullah SAW punya ini. Di antaranya apa? Yang pertama, baginda Rasulullah SAW itu punya sifat takwa. Jadi ibu kalau ngajarin anak yang pertama kali jangan lupa yaitu bertakwa. Apa itu bertakwa? Kalau secara bahasa takwa itu bisa diartikan takut, tapi Allah itu tidak menakutkan. Itu kan ibu ya? Apa itu takwa? Oh, kalau yang ibu sering belajar dari guru, takwa itu berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ittaqiyan adzabahu bi a'mal sholihatin wa syamilal ilahiyah. Jadi ada 6 sifat baginda Rasulullah SAW yang kenapa baginda Rasul itu menjadi kekasih Allah. Ibu mau yang pertama harus punya sifat takwa. Kalau mau, kalau enggak disayang sama Allah. Kalau mau disayang sama Allah, ikutin sifatnya Rasulullah, ikutin akhlaknya Rasulullah. Yang pertama adalah takwa. Baginda Rasul itu dari kecil sampai wafat, dari kecil balik sampai wafat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Coba ibu baca sejarah baginda Rasulullah SAW. Selama hidupnya dari kecil itu selalu takwa. Rasulullah pernah ditegur di dalam surah Abasa wa tawalla. Ada orang yang ada orang yang buta. Buta. Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika Rasulullah sedang berdakwah kepada pemuka kafir Quraisy, lalu ini orang buta ini Abdullah Ummi Maktum datang minta diajarin Islam sama baginda Rasulullah SAW. Biasanya muka Rasul itu senyum, Bu. Rasul itu nggak pernah bermuka masam, nggak pernah abasa, bermuka masam nggak pernah sekalipun. Maka ketika sekali ini Rasul bermuka masam, Allah karena cinta sama baginda, bukan karena Rasulullah salah, tapi karena cinta. Karena Rasul itu sifatnya penyayang, kok tiba-tiba aneh, cemberut. Kenapa? Padahal Rasul nggak boleh cemberut, nggak boleh watawalla, berpaling. Apalagi sama orang yang minta diajarin Islam, walaupun orang itu buta, tidak memandang status apapun daripada orang. Rasulullah cuma berpikirnya gini, karena Rasulullah lagi berdakwah kepada pemuka Quraisy. Rasulullah pengen banget tuh pemuka Quraisy masuk Islam. Jadi ketika Abdullah bin Ummi Maktum ini memotong pembicaraan Rasul, karena Abdullah bin Ummi Maktum ini seorang yang buta, nggak tahu Rasulullah sedang berdakwah kepada orang pemuka kafir Quraisy, pembesar kafir Quraisy. Maka Rasulullah abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling. Artinya apa? Rasul nggak senyum gitu. Yang biasanya Rasul senyum, ini Rasul nggak senyum. Berarti Rasul nggak kayak biasanya. Kenapa? Gitu. Oh, Allah tegur tuh, tapi tegurnya dengan kasih sayang. Jangan sampai nih, walaupun orang buta, jangan sampai kamu bela-belain pemuka kafir Quraisy, pembesar kafir Quraisy yang memang dia tidak mau beriman, kamu harapkan
keimanannya, tapi Abdullah bin Umi Maktum walaupun buta dia semangat, jadi ditegur sama Allah. Tapi selama hidupnya baginda Rasulullah SAW itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kalau Rasul pernah sekali nggak senyum, bermuka masam. Kalau kita berapa kali, Bu? Hah? Kita berapa kali? Nah, itu bukan dosa, itu bukan maksiat. Karena memang Rasulullah lagi berdakwah dipotong. Kayak ibu aja, ibu lagi misalnya lagi ngobrol, tiba-tiba nih orang motong, kesel nggak? Kalau ibu mah bukan hanya bermuka nggak senyum, ibu mah kira-kira ngomel-ngomel nggak? Rasul nggak senyumnya aja Allah tegur dengan kasih sayang. Jadi Rasulullah itu paling takwa. Rasulullah itu nggak pernah bermaksiat kepada Allah. Ini salah satu tarbiyah untuk anak-anak kita. Pertama kali kita ajarkan adalah takwa. Takwa itu baik dalam ramai maupun dalam sepi. Kebanyakan gini, Bu, kita kalau dalam ramai mah kita malu berbuat dosa. Tapi kalau giliran sepi, antar dulu lah, tidur dulu lah, masih lama ini subuhnya ya enggak? Antar dulu lah, masih jam segini ini, gitu kan? Padahal takwa itu ada orang nggak ada orang dia tetap taat pada Allah. Ittaqiyan adzabahu bi a'mal sholihatin wa syamilal ilahi jal. Takutlah Allah dan siksa kapan saja dengan amal baik dan akhlak mulia. Bu, jadi takwa itu ibu jalani perintah Allah, ibu tinggali larangan Allah, takut kepada Allah, ibu jalankan amal baik dan berakhlak mulia. Itu bertakwa. Baik takwanya dengan lisan, dengan hati, ataupun dengan amal. Kadang-kadang kita masih sebatas omongan, perbuatannya belum, apalagi hati. Ya Allah, jauh banget. Kalau Rasul itu takwanya udah sampai hati. Jangankan lisan, perbuatannya juga mengikuti, hatinya juga baik, bersih. Makanya sholihatin itu sholih, amal sholih itu amal yang bersih lillahi ta'ala. Susah ya, Bu ya. Zaman sekarang apalagi zamannya medsos, zamannya flexing, pamer. Kayaknya orang kalau nggak pamer tuh di media sosial ya. Kita nggak tahu niatnya apa. Kalau niatnya amal sholih nggak apa-apa untuk untuk kebaikan misalnya, biar yang lain juga ikut beramal sholih. Tapi kita nggak tahu itu niatnya apa. Hiya sabilu fitiqa'il adzam kadzal mafasidu syururu fafham. Takwa cara menghindarkan kerusakan, menjaga dari dosa dan keburukan. Jadi saya punya kisah, Bu. Besar banget manfaat orang yang takwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah. Salah satunya, ibu mungkin sering dengar kisah tentang penjual susu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu, Khalifah Umar bin Khattab itu ketika menjadi khalifah, kalau malam dia keliling ronda malam. Ronda malam dia nyari rakyatnya yang kelaparan. Pada saat ronda malam terdengar suara ibu dan anak lagi ngobrol tentang susu. Kata ibunya, "Nak, ini susunya kita campur aja sama air, biar keuntungannya dapat besar." Karena apa? Karena semua orang di pasar itu menyampurkan air dengan susu, tapi ibu ini doang yang tidak menyampurkan air dengan susu. Kata anaknya apa? Kata putrinya, "Bu," kata putrinya apa? Kata putrinya apa? Hah? Jangan
Kata ibunya apa? Emang di mana Amirul Mukminin? Emang dia melihat? Paling juga kalau bahasa kita paling juga lagi tidur gitu ya. Bukan Amirul Mukminin. Apabila Amirul Mukminin tidak melihat kita, maka Tuhan Amirul Mukminin yang melihat. Tuh Umar hatinya bergetar. Besoknya paginya dia langsung bilang sama ininya, sama apa namanya kalau kita pengawalnya, saya akan kawinkan putri Solihah tadi, anaknya penjual susu, dengan anak saya yang bernama Asim. Akhirnya besokannya Umar datang untuk melamar tuh putrinya, putri Solihah. Dia nggak takut, maksudnya maaf, dia takut walaupun hanya berdua dengan ibunya saja. Jadi dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dikawinkan Asim dengan Umar, dengan putrinya penjual susu. Ibu tahu nggak anaknya siapa? Anaknya Asim yang nikah kepada wanita Solihah itu ternyata dia adalah Abdul Aziz. Abdul Aziz punya anak namanya Umar bin Abdul Aziz yang terkenal kesolihannya, yang terkenal keadilannya. Jadi ternyata takwanya seorang ibu, takwanya seorang ayah itu melahirkan anak-anak yang solih-solihah. Makanya ibu kadang-kadang pengen banget anaknya solih, anaknya solihah gitu ya. Tapi dirinya udah solih-solihah belum? Udah bertakwa belum? Kalau pengen ngarepin anaknya yang khiyar, yang terpilih dari yang terpilih, kitanya harus terpilih juga. Salah satunya dengan bertakwa. Kalau orang zaman dulu mah nyari mantu yang bertakwa, Bu. Kalau orang zaman dulu nyari mantu yang bertakwa, gak masalah dia anak penjual susu, gak masalah dia bukan pejabat, gak masalah dia bukan orang kaya. Kalau orang sekarang mah nyari mantunya kerja apa? Gitu ya? Emang kerja apa? Yang duitnya banyak, yang ganteng, yang tajir. Ya Allah, bagaimana mau menciptakan anak soleh-soleh? Niatnya juga gak benar, nyari mantunya duitnya banyak, jadinya cucunya mata duitan. Ya iya kan, cucunya jadi mata duitan. Orang ibu niatnya mau ngawinin anaknya duitnya banyak, ya udah cucunya jadi mata duitan. Akhirnya neneknya dieretin terus. Kalau nyari yang soleh, yang solihah. Sama ini ada kisah seorang pemuda yang sangat bertakwa kepada Allah. Ketika dia lagi musafir, ketika dia lagi mengadakan perjalanan, dia mengadakan perjalanan, dia menelusuri sungai. Tiba-tiba dia lapar. Kalau orang musafir itu kehabisan bekal, lapar banget, Bu. Kehabisan bekal musafir, lapar banget, udah nggak ada yang dagang lagi. Kalau sekarang mah musafir banyak dagangan ya. Kalau nggak ada dagangan tinggal buka HP, GoFood, GrabFood, apa gitu. ShopeeFood, aduh banyak banget sekarang mah. Asal punya duit aja. Nah ini dia lagi mengadakan musafir perjalanan, nggak ada orang pedagang dan kehabisan bekal. Tiba-tiba di sungai tuh mengalir air, ada apel ikut ngalir. Dia nggak sadar saking laparnya dia gigit satu apel. Ya Allah, ketelan lagi. Astagfirullahaladzim. Ini pemuda yang bertakwa langsung istighfar. Ini apel punya siapa? Ya Allah, aku hilang kok tiba-tiba aku gigit. Kan ibaratnya di jalan, dia lagi jalan menelusuri sungai, dia berhenti, ada apel ngalir. Apel ngikutin air gitu ya, ngambang. Dia ambil, tiba-tiba digigit, baru satu gigitan udah inget. Astagfirullahaladzim, punya siapa ini ya? Ya Allah, kalau kita gimana kira-kira? Aduh, nanggung, udah lapar banget, dimakan aja kali ya. Tapi baru satu suapan dia nggak lanjutin. Justru dia sedih hati
mengalir. Apa dari derasan itu kan ketahuan tuh kan, dia dari mana? Dia susuri. Kalau kita mah ya Allah cuma satu gigitan doang, satu apel doang, susuri berkilo-kilo, jalan males banget ya. Kalau ibu gitu kali ya, males banget cuma satu gigitan doang sampai berkilo-kilo. Kalau ini nggak, pemuda ini soalnya bertakwa, dia susuri terus berkilo-kilo, perjalanan jauh. Ya Allah, ini mana ya? Sampai dia menemukan kebun apel, pohon apel. Kalau kita malas bu, ya Allah udahlah, ya Allah maafin ya Allah, udah boleh begitu doang ya, begitu doang, nggak berusaha. Ya sama nyesel, tapi ya Allah udah nanggung ya Allah gitu ya. Orang nemu gitu kan, hah? Rezeki. Aji mumpung. Kalau dia enggak, kalau bukan miliknya, dia susuri. Dia temuin tuh pohon apel. Dia memberanikan diri. Ketok-ketok, assalamualaikum. Ada pengawalnya. Mana tuannya? Saya mau, kayaknya ini apel dari sini nih. Yang saya dari kebun ini nih. Dan saya nggak sengaja ini saya makan. Ya Allah, saya gigit, saya nggak sengaja. Saking laparnya saya mau minta halalnya, mau minta ridhonya, dianterinlah ke tuannya. Ketika udah ngomong basa-basi lah, ngomong minta ridho, minta halal dari Tuhan. Tuan, ini apelnya saya nggak sengaja di pinggir jalan, di pinggir sungai. Saya lagi lapar, tiba-tiba nih apel lewat, saya gigit nih apel. Saya ingat ini bukan punya saya. Saya cari-cari, ini kebun punya siapa ya? Saya cari-cari sampai saya menemukan kebun apel ini. Mungkin ini adalah apelnya Tuhan. Saya mohon ridho, mohon ikhlas, apel Tuhan yang jatuh ke bawah aliran sungai. Ini saya makan. Sama bapaknya diapain sama tuannya? Saya nggak ridhoin, saya nggak halalin. Ya Allah, sedih nggak bu? Sedih cuma satu gigitan doang. Ya Allah, udah menyusuri berkilo-kilo lagi. Udah berjam-jam, udah ngabisin waktu berapa hari itu masih. Dulu jalan kaki, nggak pakai onta, nggak pakai ada kuda, jalan kaki kan lumayan bu. Gara-gara makan satu gigit, udah gitu nggak diriduin, nggak dihalalin. Dia minta halal, saya berapapun saya akan bayar. Pokoknya udah nggak, saya nggak ridho, saya nggak mau dibayar. Saya akan ridhokan apel ini kau makan kalau kau memenuhi syarat ini. Ada syaratnya bu. Dia nggak mau duit, nggak mau diganti, enggak. Syaratnya apa? Saya punya seorang putri yang buta, yang tuli, yang lumpuh. Ya pokoknya yang cacat, kamu harus menikahi dia. Itu syaratnya. Saya akan menghalalkan apel itu kalau kamu nikahi putri yang cacat saya. Kalau ibu kira-kira gimana? Bahwa seumur hidup ngurusin orang cacat gara-gara makan sedikit apel gitu kan? Karena ini saking pengennya dihalalin nih apel karena udah masuk perutnya, saking bertakwanya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan ridho, Tuhan ridho dan apel ini masuk ke perut saya halal. Saya rela menikahkan putri Tuhan yang cacat. Sudah nikah selesai. Enggak sedih. Udah nikah selesai, ke kamar putri tuannya. Tiba-tiba kok ada perempuan yang bisa berdiri, katanya cacat. Terus assalamualaikum, kok dia jawab, katanya tuli. Terus kok dia bisa lihat? Takut salah kamar. Dia kan, apakah ini benar putrinya Tuhan? Benar bu, cantik banget, nggak cacat, nggak tuli, nggak bisu, nggak cacat. Saya bilang cacat, saya bilang tuli karena dia tidak pernah mendengar hal-hal selain kebaikan kepada Allah. Masya Allah. Saya bilang dia buta
karena dia tidak pernah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Matanya hanya melihat hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Dan mulutnya, saya bilang dia bisu karena dia selalu berkata baik atau selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Senang Bu? Senang ya? Padahal dikira cacat beneran. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu gara-gara gigit apel dapat wanita solihah, orang kaya lagi. Lahirlah dari laki-laki yang soleh ini sama wanita soleh ini ulama besar, namanya Imam Syafi'i. Masya Allah. Itu orang tuanya waro bertakwa. Imam Syafi'i Bu jadi besar kayak gitu bukan karena belajarnya yang tekun doang, tapi karena orang tuanya bertakwa kepada Allah. Maka ibu kalau mau anaknya solih, anaknya solihah, ibunya dulu, ayahnya dulu. Ya udah deh, sekarang mah udah telat belum ya Neng ya? Anaknya udah gede lagi, gitu lah. Belum telat. Ibu berubah sekarang, bertakwa sekarang, bukan berubah jadi Power Ranger. Ibu berubah bertakwa sekarang. Maksiatnya tinggalin sekarang. Udah, ibu berubah sekarang, nanti Allah yang akan merubah anak ibu menjadi lebih baik. Karena kata Allah apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu gak bakal merubah kita kecuali kita sendiri yang mau. Tapi males nih, males nggak ada obatnya Bu, nggak ada obatnya. Males itu salah satunya harus dilawan, harus dilawan. Kalau kita pengen meninggalkan sholat karena males, lawan. Ya, jadi paling nggak maksiatnya dilawan. Itu berapa sih Bu? Kita lihat, ada di sini pengumuman dari Bunda, pengumuman dari pimpinan Majelis Taklim. Mana banyak keseru juga. Yang kedua, kenapa baginda Rasulullah SAW itu sangat disayang sama Allah? Tadi pertama takwa ya Bu. Jadi ibu ajarkan anak takwa. Termasuk takwa itu dalam dunia nyata dan juga dunia sosial atau media sosial harus bertakwa. Jangan sampai medsosnya ngomongnya macam-macam, netizennya negatif, menyebarkan fitnah dan lain-lain. Tapi atau terbaliklah, medsosnya baik tapi ternyata orangnya selalu menyebarkan fitnah. Ini juga hati-hati nih. Jadi ibu-ibu zaman sekarang itu masya Allah berat. Kalau dulu anak kita mainnya nggak macam-macam. Kalau sekarang dia di kamar aja Bu, bisa merusak. Dari apa? Dari HP, dari gadget. Kita nggak tahu dia lihat apa. Makanya kalau ibu belum balik anaknya, belum berusia 15 tahun, ketika dia megang HP diawasin, didampingi. Karena kita nggak tahu itu ketika dia buka yang tidak baik itu dalam apa? Misalnya pornografi, Bu. Itu kan banyak kan? Tuh kalau YouTube kadang-kadang nyampur ya. Orang ada cewek, ada cowok pakaiannya nggak benar, pakaian yang kurang bahan, dia main-main apa sih? Ya begitulah. Karena zinanya mata itu dengan melihat Bu. Anak kita lagi berzina dengan matanya, melihat pornografi, ibunya diem aja. Itu namanya tidak mengajarkan ketakwaan kepada Allah. Ajarkan takwa walaupun di dalam gadgetnya. Jadi ajarkan dia bertakwa walaupun tidak ada yang melihat, karena Allah Maha melihat. Atau ada lagi misalnya nggak porno sih, cuman kekerasan, ada itu game-game kekerasan. Kalau Kemendikbud itu Prof Abdul Mukti termasuk dosen saya itu tidak membolehkan anak kecil itu main Roblox. Kenapa? Roblox itu bahaya. Udah bentuknya bukan kayak
manusia atau binatang dan sebagainya, nggak jelas gitu kan, nggak masuk akal. Kayak dajjal mungkin, nggak tahu kita kan, manusia aneh gitu, alien. Udah mah dia kalau main tendang-tendang anak lagi tuh, berantem-beranteman itu kalau di game berantem dianya hidup lagi, bisa dimatiin hidup lagi. Kalau dalam kehidupan nyata dia berantem, anak kita ditendang, ditonjokin, kira-kira masuk polisi kan? Dia kan imitasi, anak itu imitasi, itu masih TK, masih SD, itu kan dia masih apa yang dia lihat dia akan meniru. Makanya kita ajarkan bertakwa kepada Allah. Ya, hal-hal yang tidak baik kita kasih tahu, jangan itu nggak baik. Yang baik kita kasih tahu, kita batasi konten-konten yang tidak baik. Konten-konten yang baik aja harus dibatasi. Wala tusyriku, tidak boleh berlebihan. Banyaklah anak zaman sekarang, apalagi emaknya udah sibuk sama HP-nya juga, anaknya juga sibuk sama HP-nya. Akhirnya masing-masing semuanya pegang HP. Kalau ini alhamdulillah ini, masya Allah, nenek-nenek ini mah nggak pada main HP ya. Ini mah nggak pada hidup HP ya. Alhamdulillah di sini saya. Ini teman-teman saya banyak yang hidup HP, apalagi Gen Z di bawah saya. Aduh, nggak lepas daripada HP. Saking sibuknya itu, hari cepet banget ya, kayaknya belum beres-beres rumah orang HP dulu. Belum, kayaknya kok cepet banget ya hari. Orang habis sama scroll HP, ya, scroll status, scroll IG, udah habis waktunya. Makanya kalau ibu-ibu zaman dulu mah berkah waktunya. Baca Quran, isengnya bikin kue, ya Maya. Isengnya apa lagi? Beres-beres. Ibu-ibu zaman sekarang mah isengnya pegang HP. Kalau tahu ya Allah, waktu cepet banget ya, belum juga selesai gitu. Boro-boro anaknya diajarin, kadang-kadang anaknya dicuekin ya, anaknya dikasih HP aja dan biar anteng, biar anteng. Harusnya kalau anaknya dikasih HP kita dampingi itu dia nontonnya apa. Nih yang kedua, persaudaraan. Rasul itu punya sifat al-ukhwah, punya sifat Rasulullah itu nggak tegaan itu dalam arti beliau menganggap bahwa orang lain itu adalah saudara dia, orang lain adalah saya. Itu saudara tuh gitu, orang lain adalah saya. Jadi nggak tega melihat orang lain kelaparan, nggak tega melihat orang lain kesusahan. Jadi punya sifat al-ukhwah, ikatan kejiwaan yang menimbulkan kasih sayang, kecintaan, penghormatan setiap orang yang seakidah, seislam dan setakwa. Bahkan bukan hanya seakidah, seislam, tapi sama orang yang tidak seakidah pun Rasulullah punya sifat al-ukhwah. Ini baru 2, Bu. 4 lagi nanti minggu depan. Ya, 4 lagi minggu depan. Ada yang mau bertanya sampai sini? Monggo. Kalau pertanyaannya di luar dari baginda Rasulullah SAW, nggak apa-apa. Bertanya apa aja. Sebelum saya kasih link kepada Bunda. Ibu-ibu ada yang mau bertanya, monggo.